Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini adalah Yesus mengasihi yang tersesat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 18 ayat 12 sampai 14 dan di dalam ayat yang ke-12 berkata demikian. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan gambaran tentang kehidupan melalui hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mengenal banyak sekali tentang domba dan mengenal sekali tentang penggembalaan. Untuk itu Yesus memberikan gambaran, kalau kamu memiliki 100 ekor domba dan kamu sebagai seorang gembala yang baik, masakan kamu tinggalkan begitu saja jika ada seekor domba yang hilang? Bukankah kamu akan menempatkan domba yang berjumlah 99 itu di tempat yang aman? Kemudian kamu pergi mencari seekor domba yang hilang itu. Dan jika kamu menjumpai domba yang hilang itu, pasti kamu akan begitu bersukacita. Melalui perumpamaan itu, Yesus menyampaikan suatu pengajaran yang sangat mudah untuk dimengerti oleh banyak orang, bahwa Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini terhilang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, melalui ayat bacaan kita hari ini, kita belajar tentang Yesus mengasihi yang tersesat, dan kita lihat di sini bagaimana Yesus mencintai yang tersesat. Kita akan pelajari dari ayat yang ke-12. Di situ kita melihat bahwa Yesus mencari orang yang tersesat. Yesus adalah Tuhan yang tidak menghukum orang-orang yang tersesat. Yesus tidak menolak orang-orang, tetapi Yesus mencari yang tersesat. Bagaimana Allah mencari yang tersesat? Yaitu lewat pencurahan kuasa Roh Kudus, lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, lewat berbagai cara dan alat-alat atau media pelayanan yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, seperti televisi, radio, buku, dan lewat media sosial lainnya yang kita lihat, kita dengar hari-hari ini. Lewat semuanya itu Allah sedang membuka jalan dan Allah sedang membuka pintu anugerahnya. Allah sedang membuka kesempatan bagi setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mau kembali kepadanya, supaya tidak semakin tersesat dan akhirnya hidup dalam kebinasaan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-13, Yesus bergembira karena menemukan yang tersesat. Tahukah saudara, sukacita Allah yang paling besar yaitu ketika seseorang bertobat. Sukacita yang paling besar bagi Allah adalah ketika seorang yang berdosa meninggalkan dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Alkitab berkata, satu orang bertobat, maka seluruh isi surga bersorak-sorai. Ketika saudara bertobat dan meninggalkan semua jalan yang salah, mungkin orang dunia akan mengejek dan mentertawakan saudara. Tetapi tidak perlu saudara mundur dan putus asa, karena kita tahu bahwa Allah di surga bersukacita dan bergembira karena melihat pertobatan saudara yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita belajar dari ayat yang ke-14. Di situ dikatakan Yesus tidak menghendaki kita tersesat. Karena itu, bagaimana Dia menjaga kita agar kita tidak tersesat? Yang pertama, Dia berikan firman, dan yang kedua, Dia berikan Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya Alkitab berkata, kamu sesat jika kamu tidak mengerti firman Allah dan kuasa Allah. Artinya, jika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan jatuh dan tersesat. Karena kuasa akan kita dapatkan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Yesus tidak menghendaki kita tersesat, maka Dia berikan firman dalam hidup kita dan Dia beri kuasa Roh Kudus untuk kita. Dan jika kita sudah dipenuhi dengan firman serta dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka tidak ada alasan
lagi buat kita untuk tersesat. Karena firman Tuhan yang menuntun langkah kita dan Roh Kudus yang akan membimbing di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kalau kita tetap berjalan dalam terang firman Tuhan dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, maka sesukar atau seberat apapun jalan kita pasti tetap akan melihat kemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa Yesus sangat mencintai setiap orang yang tersesat. Yesus tidak mau menghakimi saudara. Yesus tidak menghukum saudara. Yesus tidak merancangkan yang jahat untuk hidup saudara. Tetapi Dia berikan firman dan Dia berikan Roh Kudus-Nya supaya saudara tahu jalan untuk kembali kepada Yesus dan supaya saudara tidak tersesat. Iblis memang menghendaki saudara tersesat dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Karena itu iblis selalu menawarkan segala hal yang kelihatannya menyenangkan dan menguntungkan. Sebagaimana Alkitab berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya membawa maut. Untuk itu berdoalah dan berjaga-jagalah supaya tidak tersesat dan jatuh di dalam pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran firman-Mu yang sangat luar biasa yang memberkati kami pada pagi hari ini. Dan biarlah ini kami jadikan penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami terus mengikuti setiap jalan Tuhan, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, dan firman-Mu adalah kekuatan yang terus menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapa, jika ada di antara kami yang pagi hari ini jalan kami mulai bengkok, jalan kami mulai sesat, Tuhan kembali bawa kami kepada jalan-Mu yang benar, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, kami hidup di dalam terang-Mu, sehingga kami sampai kepada tujuan akhir kami, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini, dan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.